sudah di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dari Impossible jadi Impossible. Darah dan pengakuan. Dua kata yang cukup banyak menarik perhatian publik 1 minggu terakhir ini. Dan malam ini, I'm Possible mengangkat topik tersebut bukan untuk menghakimi atau juga membela pihak manapun. Bukan juga untuk menggurui dan menasehati. Melainkan untuk kita, saya dan Anda, sama-sama belajar, sama-sama introspeksi. Sewaktu kecil kita kerap diingatkan untuk bisa menebar kasih kepada sesama. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak di antara kita kehilangan arti kasih sayang yang sesungguhnya. Memilah-milah dan membagi kasih hanya kepada mereka yang masih ada hubungan atau ikatan. Hasilnya banyak sekali terjadi permusuhan dan hidup dalam nuansa kebencian. Tak sedarah maka tak sayang, tak sedarah maka tak diakui. Apakah memang harus sampai seperti itu? Ya, tema kita malam ini darah dan pengakuan. Dan untuk mengupas tema malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak Deddy Susanto. Halo Pak Deddy. Ya. Langsung saya ingin bertanya ke Pak Deddy. Tak sedarah maka tak sayang. Masa sih harus seperti itu? Berhubung tugas kita di bumi ini adalah untuk menyebar kebaikan sebanyak mungkin, ya seyogyanya memang baik sedara maupun tidak sedara kita tetap memberikan penghargaan sehingga setiap orang merasa berharga. Setuju ya? Nah, masih membahas tema darah dan pengakuan. Kalau saya ingin bertanya kepada Pak Deddy, ketika seorang anak tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, itu apa sih dampaknya? Ini hal yang klasik semua orang mengalami. Luka batin itu terjadi ketika kita mengalami penolakan. Satu, yang kedua adalah kehilangan. Dua ini saja yang melukai hati kita sebenarnya. Ya, nah waktu seorang anak tidak diakui, tentu itu adalah penolakan, sekaligus kehilangan juga. Yang tadinya bersama ayah ibu lengkap, namun sekarang hanya sama ibu misalkan. Ya, nah sehingga terjadi penolakan dan kehilangan. Urusannya kemana? Panjang ceritanya karena begini. Coba saya ingin tanyakan ya kepada Anda. Si A banyak luka batin. Lihat yang tanda merahnya itu. Banyak luka batinnya, si B itu sedikit. Lebih mudah siapa untuk kemudian memberikan juga kebahagiaan bagi orang lain? Yang bilang A angkat tangan. Saya mau lihat berapa banyak. Oke. Yang bilang B? Oh, B lumayan banyak. Ya. Oke. Ada dua versi memang. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi begini, ada orang semakin dia disakiti, semakin sulit bagi dia untuk menyakiti orang lain karena dia tahu rasanya sakit kayak apa. Ya, kalau Tuhan menghadirkan rasa sakit di hati Anda, belakang kok aku sering sakit sih gitu ya, disakiti gitu kan. Mungkin Anda sering dipersiapkan supaya Anda jadi orang yang sebaik-baiknya untuk menjaga perasaan orang lain. Tapi ada juga ya, semakin dia disakiti, semakin dia nggak bisa memaknai dan dia nggak bisa ikhlas, akhirnya aku aja nggak bahagia kok gimana bisa bahagiain orang lain. Atau ada yang lebih parah lagi adalah kalau aku nggak bahagia, orang lain juga harus nggak bahagia biar adil gitu loh. Ketika orang tua tidak mengakui anaknya, kita nggak bicara soal sedara dan tidak sedara dulu ya, tapi ini adalah hubungannya ketika banyak luka, tentu kalau tidak diakui akan luka. Ini melambangkan berlian, keberhargaan dirinya menjadi ya berkurang gitu ya. Nah, umumnya begitu. Apa hubungannya keberhargaan diri dalam hal ini? Yaitu sosok ayah dan sosok ibu. Ya, memang waktu kecil setiap anak butuh ibu gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa, butuh ayahnya lebih besar dibanding butuh ibu. Tetap butuh ibu sih. Karena ayah itu pegangan hidup. Apalagi dia seorang laki-laki, di masa pertumbuhannya dia kurang sosok ayah. Dia hilang masa-masa untuk belajar jadi laki gitu loh, jadi laki-laki. Ya ketegarannya, maskulinitas seperti apa itu penting. Bagi seorang remaja putri, biasanya kalau dia kurang figur ayah, yang terjadi adalah ketika nanti dia sudah menjelang dewasa, dia lihat bapak-bapak yang dewasa, yang mature, dia seneng. Padahal itu suami orang. Gitu. Ini kan gawat, nggak boleh kan ya. Dan kita lihat biasanya kalau dia menikah, dia akan punya suami yang memang lebih tua dibanding dia usianya. Karena sebenarnya dia nggak cari suami, dia cari bapak. Karena bapak nggak ada, nggak hadir gitu loh. Jadi hubungannya ke sana, ya. Nah, sehingga kita perlu simpulkan begini. Tidak diakuinya seorang anak, rentetannya begini. Dia akan bertanya, why? Kenapa sih aku ngalamin ini? Kenapa nggak orang lain aja? Kok pas aku ke sekolah, temenku diantar papa mamanya lengkap, aku kok enggak? Why? Kenapa?
Nah, ketika why-nya nggak terjawab, luka batinlah dia. Jadi luka batin di psikologi itu adalah ada why, ada pertanyaan yang nggak kelar, yang nggak selesai. Kenapa sih aku disakiti? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Kenapa kok papa ninggalin aku? Kenapa kok mama ninggalin aku? Why-nya nggak terjawab. Ketika why-nya nggak terjawab, maka hatinya ya terobar-abrik ya. Ya patah hati gitu. Nah nanti kemudian keberhargaan dirinya juga kurang. Merasa nggak berharga. Jadi dengan nanti kita yang akan jadi orang tua, apapun yang terjadi tetap berikan penerimaan pada anak kita. Karena ini panjang urusannya, karena kalau dia cukup berharga, ketika dia sendiri jadi orang tua, anaknya pun akan bahagia. Setuju? Saya menemukan fakta bahwa, ini riset statistik ya, anak-anak yang mengalami kurang figur ayah disebut fatherless generation. Itu akan mengakibatkan, menurut statistik, banyak anak yang kurang sosok ayah, kemudian mengalami gangguan perilaku seperti kenakalan remaja, ya. Lalu juga mengalami drop out dari sekolahnya atau sering nggak naik kelas karena tadi itu nggak punya pegangan dan terjerumus ke narkoba. Ini unik karena di penelitian ini diceklah orang-orang yang pernah terkena narkoba dan ternyata sebagian besar dari mereka punya keluhan yang sama, kurang figur ayah. Lalu ya mohon maaf soal pemerkosaan juga. Ada banyak hal, Anda bisa Google, Anda bisa cari sendiri untuk cross check bahwa fatherless itu bahaya sekali. Jadilah ayah yang kuat, ayah yang cukup bagi anak Anda, maka anak Anda akan tumbuh jadi orang yang tegar yang juga memberikan manfaat bagi orang lain. Setuju? Setuju. Terima kasih atas Ya, thank you. masukannya dan juga informasinya. Tepuk tangan dong buat Pak Deddy Susanto. Ya. Nah, untuk menambah menariknya pembahasan tema kita malam ini, kami telah mengundang seorang aktor senior. Karirnya dalam dunia seni peran tidak diragukan lagi. Puluhan film layar lebar telah ia bintangi. Dari Indonesia, ia juga merambah ke dunia perfilman di luar negeri. Namun di balik kesuksesannya, beliau pernah mengalami suka duka dalam membina rumah tangga yang menarik untuk kita simak dan pelajari bersama. Langsung saja kita sambut Pak Rey Sahetapi. Terima kasih Pak Rey sudah hadir di studio Metro TV. Sama-sama. Pak Rey ini biasanya lebih mau disebut dengan Bung Rey. Ya. Ya, jadi malam ini saya panggil dan saya sapa dengan Bung Rey. Rebung. Rebung. Bung. Bung, oke. Bung Rey, tema kita malam ini menarik, darah dan pengakuan. Saya pengen dengar komentar dari Rey dulu, Bung Rey dulu. Tidak sedarah maka tidak sayang, tidak sedarah maka tidak diakui. Bung Rey sendiri pernah punya pengalaman yang mungkin serupa? Saya nggak ada persoalan soal itu. Karena saya selamanya sangat menghormati siapapun. Makhluk hidup. Bahkan ayam pun kita gitu. Supaya hidup ini senang. Karena Allah menciptakan kita untuk hidup senang. Untuk apa kita dihidupkan kalau susah? Kita harus senang karena dunia ini udah susah. Tumbuhan baru hidup mati, ada injak mati, gitu. Udah susah. Terus kita juga ikut susah. Terus untuk apa Tuhan menciptakan kita? Kalau kita hidupnya dalam keadaan susah terus. Pernikahan Bung Rey dengan Dewi Yul 23 tahun. Lama Dan dikaruniai 4 orang anak. Tapi pernikahan itu harus kandas karena pada saat itu menurut informasi Bung Rey meminta untuk poligami tapi Ibu Dewi Yul tidak setuju, akhirnya bercerai dan akhirnya kemudian Bung Rey menikah kembali dengan Enggak, Ibu Iin. aku ralat sedikit. Dia setuju sebenarnya. Cuma lingkungan dia nggak setuju. Oke. Gitu, jadi agak beda. Nah, bagaimana Bung Rey bisa memiliki kebesaran hati untuk mengakui semua itu dan bagaimana caranya untuk bisa membuat semua pihak serba rukun dan harmonis? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas, kita akan rehat sejenak dan I'm Possible akan kembali. Dari Impossible jadi I'm Possible. Rugi dong kalau kita nggak mengakui bapaknya. Begitu juga saya merasa rugi kalau nggak mengakui mereka anak saya. Gitu.